Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakma Faradila dari Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang diatur oleh perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, pernikahan adalah suatu hubungan yang mengikat antar dua orang laki-laki dan orang perempuan untuk menjadi rumah tangga. Dalam rumah tangga, kita pasti menjumpai yang namanya hak dan kewajiban. Pada umumnya, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban kita terhadap suami ataupun istri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dari naluri tanpa adanya unsur paksaan. Dalam permasalahan perkawinan, Indonesia memiliki 3 sumber. Yang pertama, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang tertuang dalam Pasal 34. Yang kedua, KHI yang juga membahas tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga Pasal 77. Dan yang ketiga, KUH Perdata juga membahas hak dan kewajiban dalam rumah tangga Pasal 106. Mengenai hak dan kewajiban, kita akan mengulas satu-satu tentang sumber-sumber hukum yang kita pakai untuk mengatur perkawinan. Yang pertama, UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34. Dalam pasal ini terdapat 3 ayat yang berbunyi, yang pertama, suami harus melindungi istri dan memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, istri harus mengatur segala rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dan ayat yang ketiga berbunyi, jika suami atau istri melalaikan tugas mereka, maka boleh mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dalam pasal ini kita dapat menyimpulkan kewajiban dari istri dan suami. Yang pertama adalah harus saling menghormati dan menyayangi. Kewajiban seorang suami adalah untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan seorang istri. Dan istri berkewajiban untuk mengurus dan mengelola semua hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Pada pembahasan yang kedua adalah KHI. KHI yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga dalam pasal 77 tertuang dalam ayat 2 dan 3. Ayat kedua berbunyi, suami dan istri harus saling hormat menghormati, cinta mencintai, dan memberikan bantuan lahir dan batin kepada yang lainnya. Dan ayat yang ketiga, suami dan istri berkewajiban untuk memelihara anak-anak mereka, baik berupa kesehatan jasmani, kecerdasan, maupun pendidikan agama mereka. Dalam ayat ini, tentunya kita mengetahui kewajiban seorang suami dan istri, yaitu saling menghormati dan saling mencintai. Dan jika mereka telah dikaruniai seorang anak, maka mereka wajib memelihara tentang kesehatan jasmani, rohani, kecerdasan, baik agama maupun pendidikannya. Pada sumber KHI pasal 106 dapat kita simpulkan bahwa istri harus mematuhi seorang suami dalam hal baik tentunya. Jika dalam hal buruk, istri tidak berkewajiban untuk mematuhi suaminya. Istri juga berkewajiban tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya kemanapun suaminya pergi jika dirasa perlu untuk bertempat tinggal. Dari pasal-pasal yang sudah saya terangkan di awal pembahasan, selanjutnya saya akan membahas tentang tinjauan keadilan gender dan realitas di dalam masyarakat. Peran dari seorang suami adalah sebagai kepala rumah tangga, sedangkan peran seorang istri adalah sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal ini, kewajiban utama dari seorang suami adalah melindungi dan memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kewajiban seorang istri adalah mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan rumah tangga tersebut. Peraturan inilah
yang menyebabkan bahwa istri terlihat lemah jika harus dihidupi dari nafkah seorang suami, dan istri harus dipimpin atau diarahkan oleh seorang suami. Sistem patriarki tersebut dapat mengizinkan seorang suami untuk berhak semaunya terhadap seorang istri. Banyak dalam masyarakat yang seorang suami memiliki kewajiban untuk melindungi, tetapi malah berlaku semena-mena dan melakukan tindak kekerasan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai nafkah keluarga. Nafkah keluarga adalah kewajiban seorang suami untuk mencarinya. Tetapi pada kenyataannya banyak rumah tangga yang mencari nafkah adalah seorang suami mencari nafkah tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi dibantu oleh seorang istri, atau seorang istrilah yang menjadi tulang punggung keluarga. Jika hal tersebut terjadi, maka peran seorang suami adalah ikut andil dalam urusan rumah tangga. Karena dalam pernikahan tidak ada yang namanya memilih-milih tugas. Kewajiban seorang istri dan kewajiban seorang suami bisa disetarakan. Begitu pula dalam bentuk interaksi kepada masyarakat. Suami istri itu seperti pakaian, saling menutupi jika ada kekurangan dari salah satu mereka. Misalnya terdapat kekurangan dalam suami, jadi kewajiban seorang istri adalah menutupinya, bukan malah untuk mengumbar-ngumbarnya kepada masyarakat setempat. Karena hal tersebut merupakan urusan dalam keluarga yang tidak harus diberitahukan kepada semua orang. Sehingga jika sudah demikian, maka terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.